warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Amma ba'd. Pada pertemuan kita kali ini saya ingin menyampaikan kultum dengan judul "Jangan kamu mengatakan pada seseorang Allah tidak akan mengampunimu atau Allah tidak memasukkanmu ke dalam surga selama-lamanya." Qala al-Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Amir, telah menceritakan kepada kami Ikrimah ibnu Ammar dari Damdam ibnu Jaus al-Yamami yang mengatakan bahwa Abu Hurairah pernah berkata kepadanya, "Ya Yamami, la takulanna li rajulin wallahi la yaghfirullahu lak aw la yudkhilukal jannata abada." Hai Yamami, jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap seseorang Allah tidak akan mengampunimu atau Allah tidak memasukkanmu ke dalam surga selama-lamanya. Aku atau Yamami berkata, "Hai Abu Hurairah, sesungguhnya kalimat tersebut biasa dikatakan oleh seseorang terhadap saudaranya dan temannya jika ia dalam keadaan marah." Abu Hurairah berkata, "Jangan kamu katakan hal itu, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni dahulu di kalangan umat Bani Israel terdapat dua orang lelaki. Salah seorang rajin beribadah, sedangkan yang lainnya zalim terhadap dirinya sendiri atau tukang maksiat. Keduanya sudah seperti saudara. Orang yang rajin ibadah selalu melihat saudaranya berbuat dosa dan mengatakan kepadanya, 'Hai kamu, hentikanlah perbuatanmu itu.' Tetapi saudaranya itu menjawab, 'Biarkanlah aku dan Tuhanku. Apakah kamu ditugaskan untuk terus mengawasiku?' Hingga pada suatu hari yang rajin beribadah melihat saudaranya tukang maksiat itu melakukan suatu perbuatan dosa yang menurut penilaiannya sangat besar. Maka ia berkata kepadanya, 'Hai kamu, hentikanlah perbuatanmu.' Dan orang yang ditegurnya menjawab, 'Biarkanlah aku. Ini urusan Tuhanku. Apakah engkau diutus sebagai pengawasku?' Maka yang rajin beribadah berkata, 'Wallahi la yaghfirullahu lak au la yudkhilukal jannata abada.' Demi Allah, Allah tidak memberikan ampunan kepadamu. Allah tidak memasukkanmu ke surga untuk selama-lamanya." Abu Hurairah melanjutkan kisahnya bahwa setelah itu Allah mengutus seorang malaikat untuk mencabut nyawa kedua orang tersebut, dan keduanya berkumpul di hadapan Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada orang yang berdosa, "Pergilah dan masuklah ke dalam surga karena rahmatku." Sedangkan kepada yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Apakah kamu merasa alim? Apakah kamu mampu meraih apa yang ada di tangan kekuasaanku? Bawalah dia ke dalam neraka." Nabi SAW bersabda, "Demi Tuhan yang jiwa Abul Qasim berada di dalam genggaman kekuasaannya, sesungguhnya orang tersebut yang masuk neraka benar-benar mengucapkan suatu kalimat yang menghancurkan dunia dan akhiratnya." Imam Abu Daud meriwayatkannya melalui hadis Ikrimah ibnu Ammar bahwa Damdam ibnu Jaus menceritakan kepadanya dengan lafaz yang sama. Para hadirin yang berbahagia, pelajaran yang terkandung dalam hadis ini pertama adalah jangan mengatakan kepada seseorang Allah tidak akan mengampuni dosa-dosamu atau Allah tidak memasukkanmu ke dalam surga.
Kedua, jangan berperan sebagai Tuhan yang dapat menentukan seseorang masuk neraka. Yang ketiga, selalu bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada amal perbuatan. Keempat, meskipun merasa sebagai seorang ahli maksiat, jangan putus harapan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, meyakini bahwa kualitas amal seseorang itu berpulang kepada penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.